Oke, Krishna biasanya riwayat hidupnya dipilah dua, masa muda dan masa tua. Masa muda itu kalau bagi orang Hindu disebut Madhurya, sweetness. Era dia masih ABG, masih muda dan menarik banyak orang. Saya tidak tahu Madhurya ini ada hubungannya apa sama Madura. Jangan-jangan dari akar kata yang sama. Jadi Madhurya ini Krishna muda yang jadi idola perempuan-perempuan, orang-orang di tempat dia tumbuh. Di satu desa namanya Vrindavan. Karena ayahnya ini di penjara, sama ayahnya dia diselamatkan ke temannya namanya Nanda, dan yang punya istri namanya Yasoda. Dan nanti Krishna diasuh oleh Yasoda. Mulai kecil sampai remaja dia orang yang sangat menarik. Dia punya kualitas kemanusiaan yang bikin orang suka untuk dekat-dekat dia. Itu keistimewaannya. Dan setelah dia sukses mengalahkan pamannya, dia punya kerajaan sendiri namanya Dwaraka. Disitulah dimulai episode dia dewasa ketika membantu Pandawa menaklukkan Kurawa. Era itu dia punya predikat namanya Aishwarya. Bukan Aishwarya Rai loh ya. Kamu ngertimu Aishwarya Rai. Aishwarya itu artinya keagungan. Jadi ini kualitas ketuhanannya muncul. Dan nanti orang-orang akan kenal Krishna sebagian besar melalui kitab, melalui naskah yang ditulis oleh Resi Vyasa. Kalau di wayang Jawa namanya Begawan Abhyasa. Begawan Abhyasa ini tidak kalah nabinya dibandingkan Krishna. Umurnya sangat panjang. Dia lahir jauh sebelum ada Pandawa Kurawa. Dia dapat dikatakan nenek moyangnya Pandawa Kurawa. Dan meninggal setelah cerita Mahabharata selesai, di era anaknya Arjuna yang namanya Parikesit. Jadi Abhyasa ini anaknya Begawan namanya Polosoro, Begawan Palasara. Begawan Palasara yang berhubungan dengan perempuan namanya Durgandini. Durgandini ini nanti namanya berubah jadi Setyawati. Jadi Durgandini ini punya penyakit kulit yang luar biasa parah, sehingga orang deket-deket nggak mau karena baunya nggak enak. Sehingga digelari Roro Amis, karena baunya amis kalau di wayang Jawa. Nah, terus diadakan sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan Durgandini, dia boleh menikahinya. Yang bisa menyembuhkan Begawan Polosoro tadi. Begawan Polosoro ini setelah menyembuhkan, kemudian kawin sebentar. Begawan kan nggak boleh kawin. Ngincipi sebentar, terus sampai lahirlah Begawan Abhyasa, Resi Vyasa. Dan Durgandini setelah sembuh nanti dinikahi oleh Santanu. Dari perkawinannya dengan Santanu inilah nanti lahirlah Pandawa dan Kurawa setelah sekitar 2 generasi. Santanu ini sebelum nikah sama Setyawati, nikahnya sama Dewi Sungai namanya Gangga. Ketika dia nikah sama Gangga, punya anak namanya Bhisma. Oke, ini ceritanya wayang semua. Jadi silahkan kamu cek sendiri di kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata itu ada 18 bab. Malam ini kita akan ngambil satu bab, yaitu bab 6. Bab 6 itulah nanti yang judulnya Bhisma Parwa, matinya Bhisma. Dalam bab inilah nanti ada ceramahnya Krishna pada Arjuna yang nanti dikenal sebagai Bhagavad Gita, nyanyian ketuhanan. Bhagavad Gita ini sama, jumlah babnya ada 18. Di kitab Mahabharata yang 18 bab, dia jumlahnya juga 18. Yang nanti diadaptasi di Indonesia kuno, Jawa kuno,
Ada kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Sedah, dilanjutkan oleh Empu Panuluh zaman Prabu Jayabaya. Sebelum itu juga ada Kakawin namanya Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa zaman Prabu Erlangga Kahuripan. Bagi yang tertarik, silahkan dijelajahi sendiri. Malam ini kita tinggalkan bungkusnya, mukjizat-mukjizatnya, cerita-cerita dahsyatnya, kita masuk ke ajaran-ajarannya. Oke, bismillah. Semoga kita nemu sesuatu dari ajaran-ajarannya Krishna. Metodenya sama kayak minggu lalu, tak comoti sesuai moodku. Karena kalau langsung tak tulis 18 bab di sini, kamu akan puyeng. Ya, ini petikan yang sangat dikenal. Setiap kali sesi kalau di sinetronnya Mahabharata itu opening, closing, dan dalam banyak momen kalimat ini selalu disebut. Kapanpun dan dimanapun kebajikan merosot dan kejahatan merajalela, pada saat itulah aku menjelma, wahai keturunan Bharata, untuk menyelamatkan orang soleh dan menghukum orang jahat serta menegakkan kebenaran. Aku lahir dari zaman ke zaman. Ini kalimatnya Krishna pada Arjuna. Bandingkan ini dengan beberapa hadis mungkin yang bilang bahwa setiap sekian puluh sekali, sekian dekade sekali Allah akan menurunkan utusannya. Jadi di Bhagavad Gita juga di bab 4 disebut bahwa jangan khawatir. Setiap kali ada kerusakan, kekacauan yang tidak teratasi oleh manusia sendiri, maka akan datang utusan. Oke, itu kata-katanya Krishna. Jadi kalian gak harus terlalu galau. Kita kan percaya ada Imam Mahdi juga. Kita percaya besok Nabi Isa akan turun lagi mengalahkan Dajjal. Kita percaya banyak hal yang sifatnya mesianistik. Dan memang di banyak tradisi religius, Mesias memang disebut akan datang. Jadi gak perlu galau, tapi juga gak perlu kejebak orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi Isa atau jadi Imam Mahdi. Kalau memang Nabi Isa beneran dan Imam Mahdi beneran, dunia akan mencatat sendiri, sejarah akan mengangkat mereka sendiri tanpa harus butuh pengakuan-pengakuan, baiat-baiat yang tidak perlu. Termasuk dengan Gavatar dan kawan-kawan. Beda ya Gavatar sama Avatar. Kalau Avatar itu inkarnasi Tuhan, kalau Gavatar itu adanya di TV-TV.